larangan ekspor ini sesuai dengan aspirasi Partai Gerindra, partai Anda. Mengapa kemudian larangan ekspor ini perlu dilakukan? Mbak Eva, kita itu Indonesia itu produsen CPO terbesar di dunia 49 juta ton. Lalu yang kedua, kita juga produksi minyak goreng 16 miliar liter setahun. Konsumsi dalam negeri itu hanya 5,7 miliar liter. Jadi ada surplus minyak goreng itu 10 sampai 11 miliar liter per tahun, Mbak Eva. Nah, anehnya, aneh bin ajaib ya, kita minyak goreng curah ini masih tetap langka. Lalu minyak goreng, waktu pertama saya bilang, pas Permendak nomor 6 tahun 2022 diterapkan dengan DMO dan DPO 20% itu, kita melihat bahwa minyak goreng langka, sulit didapatkan. Ya, meskipun pemerintah sudah menerapkan DMO dan DPO. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemerintah berubah dari Permendak 6 ke Permendak 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022. Bagaimana pemerintah menyerahkan kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng dan kemasan, lalu minyak goreng curah itu ditetapkan HET-nya 14.000 per liter. Nah, faktanya sampai saat ini minyak goreng curah itu masih sulit dapatkan stoknya, dan kedua harganya juga di pasar itu ditemukan oleh rakyat, oleh masyarakat itu 18.000 per liter atau 19.000 per liter, bahkan 20.000 per liter. Dan tentu kami di DPR mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan tanggal 17 Maret yang lalu, sebenarnya Komisi 6 sudah mengambil kesimpulan rapat bahwa meskipun kami di Gerindra sudah mengusulkan di Januari di berbagai DMO, DPO, bahkan pelarangan ekspor, nah akhirnya dalam rapat 17 Maret itu sudah ada kesimpulan rapat, Mbak. Komisi 6 merekomendasikan kepada pemerintah dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan itu, agar pemerintah demi kepentingan rakyat, agar terpenuhinya minyak goreng bagi rakyat, itu tidak salahnya pemerintah untuk melakukan larangan ekspor. Itu satu. Bahkan di poin yang lain itu kita juga merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk membicarakan hal pencabutan HGU kepada pemerintah kalau memang pengusaha-pengusaha tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Itu sudah kita rekomendasikan dalam rapat kerja 17 Maret. Jadi artinya apa yang kemudian diputuskan oleh Presiden Jokowi ini memang sesuai begitu ya dengan aspirasi yang disampaikan oleh DPR begitu ya, Bang? Nah, jadi intinya kita tentu berpihak kepada rakyat. Jadi sekali lagi tidak ada yang dirugikan, hanya untung mereka saja pengusaha mayoritas oligarki ini yang berkurang. Mereka tetap untung, tapi keuntungannya berkurang. Nah, demi kepentingan rakyat, tidak ada salahnya pemerintah berpihak kepada rakyat. Jadi pengusaha-pengusaha ini sudah menikmati, apalagi pengusaha minyak goreng itu ya pengusaha besarnya ya oligarki, Mbak. Oke, Bang Andre di sini dapat minyak goreng curah itu, minyak goreng curah, kebijakan minyak curah, mereka dapat subsidi dari BPDPKS gitu loh. Jadi pengusaha-pengusaha itu ya mendapatkan banyak keuntungan. Jadi saya rasa kebijakan Presiden Jokowi itu tepat demi kepentingan rakyat banyak. Ya, pemerintah men-stop dulu ekspor CPO dan ekspor minyak goreng dengan catatan tidak ada yang dirugikan. Pengusaha, petani tidak akan rugi, hanya memang untungnya berkurang. Ya, terima kasih Pak Wayan. Kebijakan pemerintah ini tidak akan sudah dihitung oleh pemerintah, tidak akan merugikan baik petani maupun pengusaha. Ya, kebijakan ini tidak selama-lamanya, Pak Wayan. Kebijakan ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bagi rakyat. Apalagi ini menjelang Lebaran, ya, menjelang Lebaran, tentu pemerintah harus memastikan minyak goreng itu bisa diguyur dan dinikmati oleh rakyat kebanyakan. Itu satu ya. Dan itu tentu kebijakan ini tidak selama-lamanya. Pemerintah tahu bahwa, kita tahu bahwa kemampuan tangki CPO untuk mampu bertahan itu 2 minggu produksi. Lalu yang kedua, tangki minyak goreng itu adalah 4 minggu produksi.
itu tentu sudah dihitung pemerintah. Jadi pemerintah sudah menangkap bahwa produksi akan berjalan normal. Pembelian tandan buah segar untuk pabrik-pabrik CPO tetap akan berjalan secara normal. Lalu yang kedua, produksi minyak goreng tetap juga akan berjalan secara normal. Dan kita tahu ya, tangki CPO itu 2 minggu dan tangki minyak goreng itu ada 4 minggu. Dan tentu pemerintah akan mengevaluasi nanti setelah 2 minggu kebijakan ini berjalan. Setelah memastikan kebutuhan, ya sekali lagi kebutuhan minyak goreng rakyat bisa terpenuhi. Jadi tidak ada keinginan pemerintah maupun DPR untuk menzolimi petani sawit. Jadi kebijakan ini sudah dihitung oleh pemerintah bahwa pabrik-pabrik CPO itu punya tangki untuk 2 minggu produksi dan pabrik-pabrik minyak goreng itu punya tangki cadangan 4 minggu produksi. Jadi insya Allah Pak Wayan, setelah harga stabil dalam 2 minggu ke depan dan juga stok minyak goreng juga sudah bisa didapatkan oleh rakyat, tentu pemerintah akan mengevaluasi kembali. Karena sekali lagi pemerintah akan hadir untuk kepentingan rakyat dan saya mengapresiasi kebijakan Presiden menunjukkan bahwa negara hadir untuk kepentingan rakyat. Oke, baik. Tentu kita tidak akan menzolimi petani sawit. Aspirasi Pak Wayan kita dengar dan saya minta pemerintah menghitung kalkulasi yang tepat, jangan sampai petani sawit terzolimi. Baik, yang pasti sudah ada mungkin jaminan begitu Pak Wayan tidak akan terzolimi petani sawit. Petani berkurang, tapi insya Allah tidak akan rugi. Demi kepentingan rakyat lebih banyak. Apalagi mohon maaf, pengusaha-pengusaha oligarki itu menikmati HGU milik Negara Kesatuan Republik Indonesia.